kami menemukan ada video terkait dengan adanya informasi yang kami dapatkan terkait dengan dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di Malaysia. Dan kemungkinan juga dapat terjadi di negara-negara lain. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan, boleh sampaikan dulu videonya? Karut-marut pemilihan di Malaysia semakin terang benderang. PPLN Malaysia sangat tidak profesional, berpihak, dan tidak memiliki integritas sama sekali. Setelah viral berita bahwa terjadi permasalahan DPT di Malaysia, Atase Ketenagakerjaan mengundang sampel perwakilan perusahaan Malaysia untuk membandingkan DPT dengan situasi sebenarnya. Ternyata lebih dari 90% data pemilih dalam DPT sudah tidak lagi bekerja di Malaysia. Belum lagi upaya mencuri surat suara oleh PPLN Kuala Lumpur. Ada dua temuan fantastis, yaitu 3.000 surat suara via pos yang dikirimkan ke satu alamat yang berjarak 800 meter dari salah satu PPLN Kuala Lumpur. Selain itu, kepolisian Malaysia juga mendapatkan laporan dari perusahaan pos Malaysia bahwa PPLN mencoba menyogok petugas agar 7.000 surat suara tidak usah dikirimkan melalui pos. Dalang dibalik semua ini adalah perwira BIN di Malaysia, yaitu Hermanto. Ia mengarahkan dan mengatur pemilihan di Malaysia. Manipulasi dilakukan sejak pembuatan DPT hingga mencuri surat suara dengan pemilihan pos dan kotak suara keliling. Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat adanya potensi-potensi kecurangan pemilu yang kemungkinan akan dilakukan oleh PPLN di Malaysia. Dalam video yang berdurasi 1 menit 4 detik, tergambar beberapa dugaan peristiwa kecurangan yang mungkin dapat terjadi di Malaysia, yang perlu dibuktikan kebenarannya dan perlu diverifikasi, yaitu dugaan-dugaan tersebut adalah: 1, lebih dari 90% data pemilih di Malaysia sudah tidak lagi bekerja di Malaysia, artinya 90% datanya sudah bukan merupakan DPT yang berada di Malaysia. Terdapat upaya mencuri surat suara yang dilakukan oleh PPLN Kuala Lumpur. Dugaan temuan 3.000 surat suara via pos yang dikirimkan ke satu alamat yang berjarak 800 meter dari salah satu PPLN Kuala Lumpur. Yang keempat, kepolisian Malaysia mendapat laporan dari perusahaan pos Malaysia terkait upaya penyogokan yang dilakukan oleh PPLN terhadap petugas pos agar 7.000 surat suara tidak usah dikirimkan melalui pos. Teman-teman sekalian media yang kami hormati, berdasarkan video yang sama-sama kita lihat bahwa adanya potensi kecurangan pemilu yang terjadi di Malaysia, dan adanya potensi bahwa PPLN Malaysia tidak bekerja dengan profesional dan tidak memiliki integritas. Jika betul perbuatan tersebut nyata terjadi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 489, di mana menyatakan bahwa setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan atau peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 260, pasal 207, dan pasal 213 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 6 juta rupiah. Teman-teman sekalian, teman-teman media yang kami hormati, kalau kita mengacu kepada DPT tahun 2024, DPT di luar negeri, kalau kita kumpulkan jumlah suara yang ada di Malaysia, kalau berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU, Kuala Lumpur sekitar 447.000, Johor Bahru ada 119.000, di Kinabalu ada 98.000, di Kuching ada 65.000, di Penang ada 42.000, di Tawau hampir 60.000. Totalnya hampir sekitar 800.000. Dari 1,8 juta pemilih di luar negeri, 800.000 itu berada di Malaysia. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari teman-teman penyelenggara pemilu, baik dari KPU dan Bawaslu, untuk lebih berhati-hati dan dapat melakukan tindak lanjut dan mengecek kebenaran terhadap bagaimana potensi dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi di Malaysia. Seharusnya penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, dapat melakukan proses dan dapat melakukan penindakan terhadap dugaan yang kami temukan berdasarkan video yang beredar. Beberapa temuan investigasi potensi kecurangan pemilu ini telah menjadi perhatian publik melalui postingan-postingan yang pernah dimention oleh akun partai sosmed di Twitter.
Kami sebagai paslon 2 sangat menyesalkan kejadian-kejadian tersebut. Setiap hari kami menerima laporan temuan potensi kecurangan pemilu yang semakin banyak. Selama ini kami sebagai paslon 2 merasa disudutkan dengan tuduhan berbuat curang untuk memasakkan satu putaran. Namun pada faktanya yang terjadi justru potensi kecurangan diarahkan untuk membendung gelombang rakyat untuk memenangkan Prabowo Gibran sekali putaran. Berdasarkan hal tersebut, dengan kerendahan hati dan demi terwujudnya pemilu yang jurdil dan ajas yang berkeadilan, maka dengan ini kami meminta seluruh pihak, termasuk KPU dan Bawaslu, untuk proaktif sekaligus untuk melakukan pengusutan terhadap kasus-kasus yang terjadi untuk mencegah berulangnya kasus yang serupa demi terciptanya penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sesuai dengan ajas luber, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan. Maka kami akan segera melakukan pelaporan kepada Bawaslu terkait dengan dugaan potensi pelanggaran tersebut dan berharap agar Bawaslu dapat memberikan perintah kepada Panwas Malaysia, Panwaslu Luar Negeri Malaysia untuk melakukan investigasi. Kami juga akan mengirimkan surat kepada KPU untuk memastikan bahwa DPT yang ada saat ini itu merupakan DPT yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Malaysia.